Sudah ketemu. Berapa? Outputnya, keluarnya apa coba? Lihat dari bawah. Set. Nah, ini kan keterampilan proses 1, 2, 3, 4. Benar? Sama enggak? Kamu punyanya teman-teman. Apakah sama? Sama? Sama tidak? Sama. Oke, sekarang sama ya. Kita mau menganalisis interpretasi hasilnya, membaca, yang penting itu membacanya ya. Cepat kan, hanya klik gitu langsung ketemu. Yang penting membacanya. Kita siapkan ininya yang kemarin. Yang word-nya tinggal diubah aja. Udah. Kan ini toh pengujian. Nah, kita mau ke regresi. Nah, kita mau lihat yang pertama ya, regresi sama ya. Pengujian hipotesis, nulisnya gitu. Pengujian hipotesis ya. 2 variabel kan tadi, 2 variabel yaitu apa dan apa? Keterampilan proses dan Y-nya apa tadi? Prestasi belajar. Nah, kita mau lihat itu ada hubungan tidak ya dari data tersebut. Nah, kita memformulasikan hipotesis. Yang pertama adalah bahwa ya, hipotesis mula-mula itu kita mau buat beta 1 sama dengan 0. Nah, kalau dibuat kata-katanya adalah persamaannya ini tidak linear. Berarti tidak ada relasi antara X dan Y. Nah, maksudnya di sini berarti tidak ada pengaruhnya. Kemudian H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Lawannya ya kan, H0 lawannya H1. Kalau H0-nya itu tidak linear, berarti H1-nya adalah linear. Atau ada relasi dalam arti dia ada pengaruh. Itu ya. Oke, di sini. Kemudian yang kedua, sama ya, kita kan tarafnya di pendidikan. Taraf kesalahannya adalah 5%. Ya. Kemudian model linearnya karena 2 variabel. Kalau dalam matematika 2 variabel kan A, B, C, D dan seterusnya ya. Kalau 2 variabel berarti kita A dan B. Nah, model linearnya kita buat seperti ini. Ya, ini namanya Y topi sama dengan A tambah BX ya. BX. Nanti kalau ada beberapa variabel ya A, B, C ya, dengan uji 2 pihak. Nah, kita mau lihat di sini kita mau tempelkan outputnya, teman-teman buka yang bawah sendiri di copy paste. Yang koefisien A, membacanya regresi, SPSS semuanya dari bawah. Yuk di copy bagannya yang bawah sendiri ya, masukkan di sini. Nah, ini sudah sama. Teman-teman sambil praktek loh ya. Ini ya, sama enggak hasilnya? Sama, Bu. Nah, dari ini oke, kita sambil ngetik, teman-teman nanti kalau apa namanya waktu mengerjakan, yang penting kamu membaca outputnya ya. Nah, kita melihat baca rancangan analisis yang ada di koefisien. Nah, kita akan melihat tadi itu model linearnya ada 2 variabel yaitu A dan B variabel. Nah, kita mau lihat. Nah, ini ditulis diperoleh nilai A ya. Diperoleh nilai A ya sama dengan, nah, kita mau lihat konstannya itu variabel A, yang ini konstannya B variabel yang B ya. Berarti lihat, melihatnya di sininya.
A-nya berapa? A-nya ini ya. Tinggal di copy. Nah, kemudian B sama dengan yang ini 1,398. Nah, jadi kalau misalnya kita kembalikan ke model linearnya ya, tinggal di seperti ini kan. Jadi model atau jadi persamaan regresi ya. Oke, sama dengan diganti A-nya berapa? A-nya diganti berapa? 1 atau 2 mahasiswa supaya bisa komunikasi. Saya juga tahu teman-teman paham atau belum. A-nya berapa? 32. 32,392 terus plus BX. BX-nya berapa? 1,398X ya. Ya. Kemudian nah ada X. Kalau di matematika kan X kan harus dicari. Nah, ini sama di dalam statistika. Nilainya X ini kita akan uji ya, apakah menerima dan menolak. Nah, kemudian kita tulis uji ya. Uji nilai B untuk menerima dan menolak hipotesis. Teman-teman bisa sambil diperhatikan. Kemudian dengan lihat, nah teman-teman buka outputnya yang ANOVA. ANOVA ada kan? Nah, atasnya membaca dari bawah ke atas ya, SPSS. Baca dari bawah ke atas, tinggal copy paste. Nah ini, udah sama yang ANOVA hasilnya ini. Sama ya? Sama, Bu. Oke. Nah, kita mau lihat uji B untuk menerima dan menolak hipotesis. Dengan melihat apa? Dengan melihat distribusi F. Dengan melihat distribusi F. Nah, nanti kita melihatnya ke F. Ini kan ada tuh distribusi F. Nah, ini langsung diperoleh. Diperoleh nilai F-nya berapa itu? F sama dengan apa? Teman-teman bisa melihat? 3,9. Ini kan ada tuh 43,944 saya copy paste. Nah, kemudian signifikannya berapa? Signya berapa signya? 0,00. Oke, betul 0,00 paham ya. Kemudian, nah teman-teman, setelah ini kita tahu bahwa F sama signifikansinya. Kemudian sudah ada nilai signifikansinya, kita masuk ke hipotesis ya nanti ya. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nah, ini karena SPSS itu sudah tidak seperti manual, tidak usah dibandingkan ya. Karena menggunakan SPSS tidak perlu membandingkan dengan tabel distribusi F. Nah, kita langsung masuk ya. Ini kita analisis dulu. Sekarang kita masuk ke analisis hasil. Nah, sama prinsipnya seperti korelasi. Kalau signifikansinya kurang dari alfa, yang diterima adalah H1. Berarti tolak H0. Sama ya, sebaliknya diterima. Nah, dari output terlihat bahwa signifikansinya tadi kan 0,00 itu ya. Berarti kurang apa lebih? Teman-teman. Kurang. Nah, kita lihat kalau signifikansinya kurang dari alfa, yang diterima apa? Yang ditolak apa? Coba. Yang diterima apa? H1. Berarti terima apa tolak? Diterima. Oke, paham ya. Berarti teman-teman mulai ini ya, sama seperti yang korelasi. Berarti terima H1.
Artinya apa? Jadi, S1 apa? Persamaan apa tadi? S1. Jadi, persamaan adalah linear, ya, atau ada relasi antara X dan Y. Tinggal di copy paste. Persamaan adalah linear atau ada relasi antara X dan Y. Kemudian, ya, setelah ini kita akan melihat R square-nya, karena kan regresi R square-nya. Ya, memang dari hasil analisisnya ini terlihat ada relasi atau ada pengaruh ya X dan Y. Dalam arti apa? Di sini ada pengaruh antara apa tadi X-nya, keterampilan, proses, dan prestasi belajar. Nah, untuk menguatkan ini tidak langsung ketemu jawabannya yang pada poin 3. Tapi kita lanjutkan ke poin 4 sama yang kemarin ya kan sampai 4 tahap. Nah, dengan melihat apa? Membuktikan lagi dengan melihat R square-nya. Nah, teman-teman coba lihat output-nya di Kopas, di model summary, atasnya tadi yang ANOVA ya. Di output-nya, di copy. Kemudian, ini saya enter dulu. Nah, sama ya. Saya kira juga sama. Nah, dari sini langsung diketahui bahwa diperoleh R square-nya berapa? Sudah nampak di situ R square-nya berapa? 7,9. 0,709 kan ini sudah nampak kan 0,709. Terus kalau semisalnya ini saya jadikan persen jadi berapa? 70,9 per persen. Nah, kemudian dari sini 70,9%. Padahal untuk mencapai nilainya tuntas semua kan berarti siswanya itu harus ada 100%. Berarti masih kurang berapa ya? 29,1%. Berarti masih ada 29,1 ya yang bisa jadi diterangkan oleh variabel yang lain. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini ya, diperoleh R square-nya 0,79 atau 70,9%. Artinya bahwa nilai tersebut ya atau variabel prestasi belajar itu dipengaruhi oleh apa tadi? Keterampilan proses nggih. Keterampilan proses sebesar 70,9%. Akan tetapi ada variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu berapa? Berapa tadi? 29,1%. Ya, teman-teman paham ya maksudnya ya. Jadi gini, kita kan tadi akan melihat pengaruhnya X1 keterampilan proses terhadap prestasi belajar. Nah, keterampilan proses misalnya si anak di dalam satu kelas, kita menggunakan metode dengan melihat keterampilan ya. Keterampilannya proses misalnya kalau di dalam IPA kan buat alat peraga, anak itu kok terampil. Nah, kemudian diuji cobakan, oh nilainya dia baik. Oh itu namanya mempengaruhi. Ya. Akan tetapi kan ini penilaiannya bukan hanya satu anak. Ya, teman-teman ya. Penilaiannya ini kan banyak, satu kelas. Tadi ada berapa? Ada berapa totalnya? Anaknya ada sekitar
20, ada 20. 20 siswa. Nah, kita melihat ternyata ya yang keterampilan prosesnya itu baik sekitar 70,9, sehingga prestasi belajarnya dia baik ya, itu karena keterampilan proses 70,9%. Akan tetapi ya ada anak yang mungkin dia prestasi belajarnya baik, tetapi bisa jadi dipengaruhi oleh selain keterampilan proses, bisa jadi keaktifan, ya kan, tadi kan yang dinilai keterampilan dan keaktifan. Nah, bisa jadi 29,1% itu keaktifan, atau variabel lain ya, atau variabel lain itu apa ya, siswanya percaya diri itu kan variabel lain, atau siswanya mandiri itu kan variabel lain. Nah, kita tidak tahu, tetapi ini yang dinilai adalah keterampilan prosesnya itu besar, yaitu 70,9. Nah, jadi kita simpulkan ya, ada kesimpulannya. Nah, ini yang penting. Simpulannya adalah ya bahwa apa tadi? Keterampilan ya, pengaruhnya bagaimana? Secara deskriptif kesimpulannya berdasarkan uji pengaruh dan juga variabel keterampilan proses ya berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 70,9% ya. Artinya variasi prestasi belajar itu dapat dipengaruhi ,9%. Oke, ada yang tanyakan dulu. Jadi kalau misalnya saya tanyakan, ada tidak pengaruhnya X1 dengan prestasi belajar, teman-teman semua? Ada enggak? Halo, suara saya masih bisa didengar? Apakah ada? Ada, Bu. Nah, ada. Kenapa ada? Coba, kenapa ada? Kenapa ada pengaruh? Coba kalau melihat kesimpulannya itu, coba teman-teman bisa menyimpulkan lagi dengan bahasanya sendiri, dengan apa yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Ada tadi siapa yang mengatakan ada, enggak apa-apa. Nah, apakah ada pengaruh? Ada? Tadi bilang ada, siapa? Enggak apa-apa. Karena lebih dari 50%. Oke, karena lebih dari 50%, 70,9 kan berarti sudah banyak siswa ya. Ya, kalau misalnya 79 ya sekitar 60 aja sudah lebih, berarti bahwa prestasi belajarnya itu memang dipengaruhi sebagian besar adalah keterampilan proses. Betul. Ya, dengan melihat hasilnya tadi ya, lebih dari 50%, lebih dari setengah itu memang keterampilan prosesnya banyak. Berarti memang keterampilan proses sangat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, coba teman-teman sekarang ya. Sekarang praktekkan yang X2 apakah mempengaruhi prestasi belajar? Coba X2 apakah mempengaruhi prestasi belajar? Coba teman-teman silahkan membuat, nanti diskusikan langsung ke outputnya ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Coba SPSS ya, tadi gimana tadi? Coba akan mempengaruhi ya, analis, regresi, linier, kemudian tinggal diganti saja yang keterampilan prosesnya, diganti keaktifan X2. Nah, coba bagaimana
Mungkin salah satu bisa menyampaikan gagasannya. Apakah itu mempengaruhi tidak ya? Gitu coba. Oke, saya beri waktu 1 menit ya, 1 menit. Kan cepet itu tinggal klik-klik, kemudian coba dilihat secara langsung apakah keaktifan itu mempengaruhi prestasi belajar. Kalau kita melihat dari melihat tadi signifikansi ya poin ketiga dan poin keempatnya terutama yang itu. Sudah ada yang bisa memaparkan salah satu? Siapa? Lihat langsung ke poin 3-nya dan keempatnya coba. Poin 3 dan poin keempatnya. Salah satu mungkin siapa yang pengen menyampaikan yang belum paham tapi pengen berusaha gitu kan supaya bisa gitu. Coba siapa salah satu, monggo. PG PAUD boleh, PG SD boleh. Silahkan. Apakah ada pengaruh X2 dengan Y? Tinggal tadi analyze, regresi, linear. Nah, kemudian dependennya itu kan yang sama ya, prestasi belajar, kemudian independennya tinggal masukkan yang X2 yang keaktifan. Nah, siapa salah satu, monggo. Bisa? Siapa? Siapa? Atau saya tunjuk siapa ya? Salah satu? Mbak Dian? Atau yang lain? Silahkan. Coba dipraktekkan. Salah satu coba, saya pengen tahu teman-teman paham atau tidak ini. Segmentasi lebih. Atau siapa? Mbak PG PAUD boleh, PG PAUD atau siapa? Bu mencoba nggih. Oke, silahkan. Signifikasi 0,0 karena itu lebih kecil dari alfa 0,05. Betul. Berarti H1-nya diterima. oke, H1 diterima, berarti intinya dia ada pengaruh atau tidak? Ada. Oke. Baik, sampai nomor 3 benar ada pengaruh karena signifikansinya kan 0,0 ya, kurang dari terima H1. Oke, sekarang yang nomor poin keempatnya, Mbak. Nah, bisa dijelaskan interpretasinya seperti apa dengan melihat R-square? R-square 0,562 atau 56,2%. Karena lebih dari 50%, maka keaktifan berpengaruh dari prestasi belajar. Oke, berarti kalau kita melihat ya secara individu, keterampilan proses mempengaruhi prestasi belajar ya, sebenarnya 70,9. Betul ya. Kemudian prestasi belajar tadi mempengaruhi atau tidak? Dia mempengaruhi. Yang kedua H1 berarti berpengaruh tidak? Poin 3 tadi apa? Iya, mempengaruhi, betul. Kedua-duanya ini mempengaruhi prestasi belajar, tetapi bisa kita lihat ya bahwa yang prestasi belajar hanya 50, berapa tadi? 50 56,2. Oke, sekitar 50% lebih ya, lebih dikit.
Nah, artinya dia juga mempengaruhi walaupun sedikit, karena terlihat dari yang poin 3 itu yang diterima H1. Nah, teman-teman bisa menginterpretasikan ya, bahwa kalau di dalam kasus itu X1 sama X2 yang paling berpengaruh itu keterampilan prosesnya atau keaktifannya kalau dilihat dari R square-nya. Keterampilan proses. Apa? Keterampilan proses, betul sekali. Karena terlihat keterampilan proses nilainya besar 70,9, sedangkan yang aktifan hanya 5 berapa di sekian ya, 50, berapa sekian. Nah, ternyata lebih besar yang keterampilan. Nah, kalau kita bandingkan ya, ada 3 variabel semacam itu, kita bandingkan bahwa yang paling mempengaruhi adalah keterampilan proses. Meskipun yang keaktifan itu mempengaruhi, tetapi yang paling besar adalah keterampilan proses. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan tidak? Coba. Monggo. Dipahami, belajar supaya teman-teman bisa semua ya. Silakan. Bu Lisa, tadi kan Ya, silakan. code itu ya. Untuk langkah yang keras Mbak, ini suaranya agak gimana? Bu, ini kan yang Siapa ini? Yunita Bu. Bisa diulang yang bagian awalnya tadi Bu, yang analyze, kemudian regresi, terus linear. Oh ya. Siap. Ya, jadi kalau misalnya regresi, tinggal klik analyze ya, teman-teman sambil dicatat mungkin supaya enggak lupa ya, analyze, regresi, linear. Masukkan di kotak yang independennya itu yang Y-nya. Y-nya itu apa toh? Prestasi belajar. Kemudian masukkan yang bawahnya itu adalah apa ini? Yang dibuat tadi apa? Misalnya X1-nya dulu ya, masukkan X1-nya. Kemudian yang kedua, percobaan kedua, kalau misalnya apakah keaktifan mempengaruhi prestasi belajar, yang dimasukkan X2-nya. Gitu, Mbak Yunita ya. Baik, Bu. Oke. Paham ya, teman-teman, paham tidak? Bisa ya? Bisa mengikuti? Ada yang masih bingung? Nanti bisa ditayangkan lagi, diulang-ulang, teman-teman ya. Oke, kalau memang tidak ada, nah, kalau tadi itu kita melihat satu-satu. X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y, satu-satu. Nah, sebenarnya di SPSS kita bisa masukkan ya variabel lain, X1 dan X2, bahkan XX yang lain variabel itu bisa dimasukkan jadi satu. Ya. Nah, tapi nanti ini tadi supaya teman-teman tidak bingung, kita belajarnya dari satu-satu dulu. Nah, sekarang kita mau masukkan yang lebih dari 2 variabel, itu bisa ya. Oke. Caranya sama ya, caranya sama. Teman-teman kalau mau lihat di YouTube itu juga sama. Yang penting itu praktek. Kalau teman-teman lihat di YouTube hanya dengar, nonton, tapi tidak dipraktekkan, itu kan ya sama saja ya. Nah, sekarang kita mau masukkan yang langsung beberapa variabel dimasukkan ya di independennya. Ya. Sama ya, sama halnya yaitu analyze ya, teman-teman ya. Analyze, regression, linear. Nah, kita keluarin dulu ya supaya teman-teman tidak bingung. Sama, dependen apa sih yang kita mau ukur tadi, yaitu prestasi belajarnya masuk yaitu Y. Nah, kita masukkan X1 dan X2-nya masukkan ke independen ya, di biru semua dimasukkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian ditekan klik OK. Nah, itu di outputnya kan langsung keluar, langsung ada 2 variabel keterampilan proses dan prestasi dan keaktifan. Nah, coba teman-teman dicek dari bawah. Nah, itu ada toh keterampilan dan keaktifan sudah jadi satu? Ada, Bu. Ada. Nah, ini cara-caranya kalau misalnya variabelnya banyak. Jadi gini, nanti di tugas akhir
di tugas akhir itu teman-teman kan skripsi, kalau yang di PGSD, kalau di PG PAUD saya kok kurang tahu kalau kuantitatifnya minimal berapa variabel. Coba kalau itu ya. Tapi kalau di PGSD itu harus lebih dari 2 variabel. Karena apa? Karena dalam menilai ya, guru menilai itu kan ranahnya bukan hanya satu, ranah kognitif saja. Nah, makanya nanti ya minimal 3 variabel, karena bisa jadi kan anak itu nilainya di atas KKM itu bisa dipengaruhi seperti yang tadi, seperti misalnya gini, ada topik judul skripsi ya, judulnya adalah pengaruh model pembelajaran CTL ya terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, judulnya mungkin seperti itu, teman-teman hanya melihat 2 variabel, yaitu variabel mengenai modelnya itu dan prestasi belajar. Akan tetapi, di dalam skripsi, dalam tugas akhirnya nanti, di dalam model pembelajaran itu, teman-teman kan otomatis praktek di skripsi ya, waktu jadi peneliti. 1, menilai proses belajarnya siswa itu seperti apa. Dalam menilai proses belajar kan, keaktifannya dinilai, kemudian prosesnya keterampilan, mungkin ada yang buat sesuatu, ya, kemudian kepercayaan diri dinilai, sehingga hal-hal tersebut itu bisa jadi mempengaruhi prestasi atau kemampuan pemecahan masalahnya seperti apa. Paham ya? Itu yang namanya variabel, walaupun secara topik itu hanya 2 variabel, model ini mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, tetapi di dalam metodenya itu seorang guru pasti menilai bukan hanya nilai 70, 80, dan sekian. Akan tetapi dinilai, ranah sikapnya dinilai, ranah psikomotoriknya juga dinilai. Itu kalau di ranahnya PGSD, saya rasa di PAUD pun juga menilai siswanya pun juga tidak hanya menilai secara angka. Benar enggak yang dari PAUD? Benar ya, kalau dari PAUD kan juga menilai semua ya, motoriknya dinilai, fisiknya itu sudah berkembang atau belum. Ya, itu kan juga perlu. Jadi, yang namanya guru tidak bisa menilai hanya dari satu hasilnya saja, tetapi beberapa. Kalau kita kan dalam pendidikan ya, ranahnya ya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita mau baca ini seperti apa ya. Oke, kita masuk ke Word-nya tadi supaya teman-teman. Tadi sudah saya ini belum. Oke. Sudah keluar belum? Belum ya? Sudah belum? Output. Oke. Belum, Bu. Belum. Outputnya teman-teman seperti ini ya. Keterampilan proses dan keaktifan keluar semua, karena kan kita mau masukkan jadi satu. Kalau tadi kan sendiri-sendiri, keterampilan sendiri, terus keaktifannya kolom sendiri di bawahnya saat teman-teman praktek mandiri. Nah, sekarang kita mau jabarkan di analisis hasilnya. Korelasi. Oke. Nah, kita mau melihat yang lebih dari 2 variabel. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah penulisan di hipotesisnya ya. Hipotesis mula-mulanya, karena ini ada 2 ya, beta 1 dan beta 2. Ini diganti dulu. Dia ada di atas bawah. Ini beta 1. Ini beta 2. Ya, itu sama dengan 0. Sama ya, persamaan tidak linier atau tak ada relasi. Nah, ini juga sama. Karena kita ini ada 2 variabel. Bu, kalau semisal ada 3 variabel, berarti apa ininya? Betanya ada berapa? Kalau misalnya ada 3 variabel. Iya, ada 3. Tergantung ya, karena ini kan variabelnya ada 2, berarti beta 1, beta 2. Kalau misalnya variabelnya ada 8, ya nanti per formulasi hipotesisnya ya sampai 8 gitu ya. Yang intinya kalau dia tidak sama dengan 0 berarti hipotesis awalnya itu tidak ada pengaruh. Kalau hipotesis satunya tidak sama dengan 0 berarti dia ada pengaruh, dia linier. Nah, kita mau lihat ini tadi saya kopas. Sama ya.
Kemudian kita formulasikan yang kedua, rancangan analisisnya adalah di sini. Ya. X-nya ini kan berarti X1. Saya ganti dulu. Oh, salah. X1 ya. Kemudian karena dua variabel ya berarti B. Ada C ya. Ini A, B, C kan. A, B, C berarti ini X2 ya. X2, oke. Dengan uji juga sama dua pihak. Nah, kita melihat yang paling bawah. Tadi outputnya yang bawah sendiri di copy paste, yang keterampilan dan keaktifan yang jadi satu, copy paste masukkan sini. Sama halnya ya. Teman-teman lihat. Nah, kita masukkan ke rumus. A-nya berapa? Teman-teman lihat. A, B, C, A-nya berapa? A-nya berapa di sini? Punyanya teman-teman berapa A-nya? Halo? Punyanya teman-teman berapa A-nya? Aman enggak ini? A-nya berapa? Minus 33,559. Betul. Terus yang B-nya berapa? B-nya kan keterampilan ya, masukkan yang 1,146. Terus C-nya 0,273. Oke, jadi persamaan linearnya kan tadi ada C-nya. Nah, ini tinggal diganti aja, ini ada X1. X1. Oke, ditambah. Nah, dilihat A-nya tadi berapa? 33,559. Terus B-nya berapa? 1,146. Terus C-nya 0,273 X2 ya. Oke, nah udah. Setelah ini kita mau uji, karena masukkan semuanya berarti uji nilai A, B, dan C. Kalau kita pakai semuanya dimasukkan ya, tidak usah melihat. Kemudian setelah itu kita masukkan ya, melihat ke ANOVA ini yang tadi saya hapus dulu. ANOVA-nya dilihat, atasnya copy paste ke sini. Oke, ini ANOVA ya. Nah, dilihat bahwa F-nya berapa? F-nya berapa? 21,9. Teman-teman udah mulai terbiasa ya, bisa membaca. Terus signifikansi berapa? 0,0. Oke. Nah, dari sini kita masukkan ke analisis. Analisisnya sama ya. Dari sini kelihatan, berarti apa? Signifikansi 0,01, kurang apa lebih dari taraf kesalahannya? Kurang. Apa? Kurang, berarti yang diterima? 1. Ada regresi atau ada pengaruh. Nah, oke. Dari sini sudah terlihat bahwa 1 diterima. Kita masukkan ke yang interpretasi hasilnya. Melihat nilai square, R square-nya dari yang output. Ini betul nilainya. Oke, saya salah memasukkan dari sini. Nah, dilihat R square-nya berapa? 0,721. 721. Kalau dijadikan persen 72,1. Nah, bahwa kita mau melihat ya, intinya sama sih sama yang tadi. Artinya bahwa nilai tersebut ya atau variabel prestasi belajar itu dipengaruhi oleh variabel apa saja yang tadi kita lihat. Yang kita masukkan X1 dan Y, keterampilan proses dan Aktifan, Bu. keaktifan sebesar berapa?
72,1%. Nah, berarti ada variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar selain keterampilan proses dan keaktifan. Itu berapa? 27,9. 27,9%. Nah, bisa jadi ya selain keterampilan dan keaktifan ya nilainya siswa itu bagus, bisa jadi siswa mandiri mengerjakannya, bisa jadi siswa percaya diri ya, bisa variabel lain. Jadi ada yang pengaruh lain sebesar 27,9. Tetapi kalau kita melihat dari data yang disajikan, kedua-duanya mempengaruhi. Nah, tadi waktu di awal kita memasukkan satu-satu kan memang keterampilan juga mempengaruhi, kemudian satunya apa tadi? Keaktifan juga mempengaruhi. Tetapi dengan melihat R-square-nya yang paling besar adalah yang keterampilan proses. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keduanya, bahwa kedua-duanya X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uji pengaruh menunjukkan bahwa variabel keterampilan proses dan keaktifan ya berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 72,1%. Artinya ya, prestasi belajar itu dipengaruhi oleh keterampilan proses dan keaktifan sebesar 72,1. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kita tidak tahu karena memang yang disajikan hanya keterampilan dan keaktifan. Bisa jadi siswanya mandiri, bisa jadi siswanya tekun, seperti itu ya. Coba ada yang ditanyakan, intinya sama ya Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa ya. Kalau kita yang ini tadi memasukkan X1 dan X2, kita bisa melihat secara langsung keduanya. Tapi yang tadi kita bisa membandingkan kalau satu-satu. X1 dulu dimasukkan, X2 dulu dimasukkan. Nah, tujuannya untuk membandingkan yang paling berpengaruh itu apa. Tapi kalau ini kan secara kedua-duanya, bahwa kedua-duanya mempengaruhi. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo, dipersilahkan. Silahkan, ada yang ditanyakan? Bisa ya? Bisa tidak? Bisa? Nah, gini, sekarang teman-teman ya, coba ya teman-teman cari ya, datanya adalah data, kita sudah belajar korelasi hubungan dan belajar regresi ya, pengaruh. Nah, sekarang saya minta teman-teman mencari boleh YouTube, boleh buku dibaca ya. Data prestasi belajar ya. Pertanyaannya adalah, apakah data prestasi belajar itu mencapai nilai KKM 70? Kalau teman-teman pakai dengan SPSS seperti apa? Ya, kalau dilihat dengan kasat mata kan langsung dilihat, oh yang 70 dipetani satu-satu bisa. Nah, coba kalau diinterpretasikan melalui SPSS seperti apa? Coba teman-teman ya, cari pustaka mengenai itu ya, sajikan nanti dalam bentuk Word. Ya, minggu depan ini tidak digabung, saya pengen yang kelas Rombel A, Rombel B, PGSD, PG PAUD juga nanti mempraktekkan dengan sumber pustakanya. Ya, bagaimana mencari apakah siswa itu mencapai nilai KKM 70 dengan data prestasi belajar, data yang kita sajikan ya. Itu ya tugasnya itu. Bahkan ada yang tanyakan dulu. Nanti ini saya share yang Word-nya. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan?
Ada? Paham semuanya? Halo? Maaf Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk pengumpulan tugasnya itu melalui apa ya Bu? Kan kalau saya itu kan sehari biasa itu kan kerja. Nanti apakah direkod apa gimana untuk prakteknya? Terima kasih. Ini kalau pengumpulannya saya pengen nanti semuanya dikirim melalui Sipolin, akan tetapi pertemuan minggu depan ya, teman-teman coba tunjukkan yang tadi, yang nilainya KKM itu ya dari sumber pustaka mana yang teman-teman lihat ya. Bagaimana cara menentukannya? Gantian teman-teman yang menerangkan ke temannya yang lain. Nanti kalau sudah baru kita masuk ke uji ANOVA ya. Itu ya, cari yang apakah prestasi belajar datanya kita ini itu memenuhi KKM atau tidak. KKM-nya kita buat 70. Gitu ya. Dimasukkan di Sipolin, tetapi minggu depan saya akan tunjuk 1 atau 2 mahasiswa ya, acak nanti. Terus yang rombel Baik A Ibu, nanti terima kasih. perwakilan PGSD, PG PAUD dipersiapkan. Yang rombel A kan gabung dengan PG PAUD. Itu ya. Baik Bu. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Monggo. Masih bisa dipahami? Ya, gimana Mbak Yunita? Bisa izin bertanya. Untuk Oke. mengetahui KKM itu kita menggunakan gimana ya Bu maksudnya? Belum paham. Nah, ini kan belum saya ajari Mbak ya. Nah, makanya tugasnya teman-teman mahasiswa tadi cari literatur, boleh buku, boleh YouTube, kan banyak ya. Coba teman-teman belajar dari hal yang baru ya. Ini PR buat teman-teman. Bagaimana mencari SPSS, mencari KKM-nya itu dengan 70. Nah, makanya tadi saya jelaskan di awal, coba cari literatur yang lain. Teman-teman coba belajar dari segi pemahaman, boleh YouTube, video YouTube, boleh buku ya, buku artikel itu boleh. Gitu. Coba cari dulu ya. Besok saya tetap menerangkan, tapi teman-teman dulu yang belajar. Gampang kalau KKM kan tinggal memasukkan nanti KKM-nya berapa, 70, tergantung gurunya memasukkan. Kalau ini tadi kita sepakati KKM-nya 70 dengan datanya kita ini. Itu Mbak Yunita. Baik Ibu, terima kasih banyak. Belajar mandirinya itu ya silahkan nonton video. Cari sendiri ya, kan kalau di YouTube kan banyak. Misalnya cara mencari atau menganalisis ketuntasan KKM siswa dengan bantuan SPSS. Nah, nanti itu ada kan tutorial di YouTube banyak. Kemudian di Google itu juga ada langkah-langkahnya. Ya, kalau SPSS itu klik-klik kan tinggal mengikuti langkah-langkahnya ya. Habis ini tekan apa itu sudah ada. Yang penting itu bagaimana menginterpretasikan hasilnya, bagaimana cara menyampaikan outputnya itu loh ya, kita nuliskan outputnya seperti apa. Itu. Monggo, yang lain ada lagi? Paham? Paham ya? Paham Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya hari ini cukup ini dulu ya, regresi sudah. Kalau mau masukkan beberapa variabel tinggal dimasukkan, variabelnya dimasukkan semua, kemudian cari salah satu ya, hanya satu variabel yang dimasukkan. Nah, minggu depan itu pembelajaran SPSS yang terakhir saya akan mengajarkan mengenai yang ANOVA. Ya, membandingkan ya, nanti dilihat seperti apa. Kemudian nanti saya berikan yang peningkatan juga ya, uji beda sama meningkat ya, meningkat atau tidak itu nanti kita lihat. Kan biasanya kalau topiknya keefektifan model A terhadap prestasi belajar misalnya, nah itu kan berarti keefektifan itu ada salah satunya apakah model tersebut dapat meningkatkan. Nah, itu nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Kemudian nanti ada topik juga yang apakah
pembanding ya, apakah model A lebih baik dengan model B misalnya, seperti itu tuh juga bisa kita cari dengan SPSS. Nah, semoga besok mencukupi lah ya, mencukupi untuk kita praktek mengejar. Ini besok kita masih ada 2 pertemuan ya, besok sudah 14, 15 ya. Saya semoga besok bisa terkejar semua lah ya. Itu aja dari saya. Monggo kalau sekali lagi ada yang tanyakan. Ini untuk presensinya saya screenshot dari peserta nggih, tidak usah saya panggili. Oke. Mohon maaf, boleh saya izin bertanya? Ya. Tadi yang dicari itu prestasi belajar nggih, Bu? Apa? Yang tugas itu yang dicari prestasi belajar nggih? KKM, Mbak. Jadi cara menentukan dengan SPSS ya, dengan KKM yang kita tentukan. Nah, KKM-nya 70. Nah, datanya pakai yang prestasi belajar, Mbak Isa. Oh iya. Baik, Bu Lisa, terima kasih, Bu. Paham ya? Paham ya? Supaya yang lain lagi ada enggak? Coba. Paham ya? Yang rombel B? PAUD? Paham ya? Diam paham lo ya, kalau diam lo ya. Paham, Bu. Oke, baik. Nanti bisa di-share ya Mbak Yunita. Mbak Yunita mungkin bisa di-linkkan ke YouTube dulu, terus di-share di grup statistika, dan yang rombel B nggih Mbak Yunita ya. Nggih, Bu. Di rombel B juga ada toh Mbak Yunita sepertinya. Nanti saya baca salah satu saja, Bu. Oke, siap. Sudah mengenal ya. Gara-gara pramuka jadi kenal semua ya. Sampun, Bu. Ya, baik. Dilanjutkan supaya punya teman banyak, bukan hanya PGSD, PG PAUD juga harus saling mengenal ya. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Minggu depan dipersiapkan tugasnya, saya tunjuk salah satu ya. PG SD yang rombel B juga sama ya, belajar, harus belajar. Jangan membandingkan, wah saya kerja Bu, enggak ya. Kerja ya harus maksimal mungkin, karena kan teman-teman saya yakin teman-teman bisa ya. Yang rombel A pun juga sama seperti itu ya. Semuanya bisa ya, yang penting dilakukan ya. Besok Bu saya takut salah, enggak usah takut salah, karena dari kesalahan teman-teman pasti akan tahu, oh saya salahnya di bagian ini. Itu nggih, mungkin itu dari saya ya. Tetap semangat belajar, antusias ya, sudah semester ini tetap berjuang sampai akhir, kiranya mendapatkan hasil yang memuaskan, apa yang dicita-citakan nantinya berhasil ya, dan juga sesuai dengan apa yang diimpikan. Gitu ya, tetap semangat, kemudian jaga kesehatan semuanya. Kita berdoa semester depan sudah luring ya. Semoga ini kan PPKM-nya naik lagi karena Desember ya. Semoga nanti Januari, kemudian semester depan PPKM-nya sudah mulai menurun sehingga PTM-nya pun juga sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu ya. Supaya kita tidak daring terus kan juga bosen ya. Teman-teman sudah kuotanya habis ya. Kemudian tidak paham materinya, kalau tidak yang ketemu kan ada tipikal siswa yang belajar harus ketemu gurunya, kemudian bingung kalau tidak ketemu kan ada. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sepertinya nanti yang PGSD Rombel B ada kuliah lagi ya. Ya, Bu. Oke, baik itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing ya. Yang mau malam minggu silahkan, yang itu yang di Rombel A itu kan habis ini tidak ada kuliah. Itu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Terima kasih, Bu.